Sebab Tuhan, Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, tak tertandingi, kuat, perkasa, agung dan mulia. Allah perkasa dalam bahasa Ibrani disebut El Gibor. El yaitu Allah dan Gibor yaitu perkasa. Keluaran 15 ayat 3 menggambarkan bahwa Allah itu pahlawan. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Keperkasaan Allah digambarkan sebagai seorang pahlawan yang memenangkan segala pertempuran. Tidak heran, dalam perjanjian lama, bangsa Israel sangat bergantung pada keperkasaan Tuhan dalam memenangkan peperangan. Seperti saat bangsa Israel berperang melawan Amalek. Saat itu Musa mengangkat tongkat dan bangsa Israel jauh lebih kuat daripada Amalek. Tetapi saat Musa menurunkan tongkat, Amalek yang justru lebih kuat. Sampai-sampai Harun dan Hur membantu Musa mengangkat tongkat sampai matahari terbenam untuk mengalahkan Amalek. Keperkasaan tidak selalu digambarkan secara fisik yang kuat. Contoh nyatanya adalah Raja Daud yang memiliki keperawakan kecil tapi sanggup mengalahkan Goliat yang sangat besar. Keperkasaan Daud tidak hanya dalam pertempuran, tapi juga keperkasaan dalam arti menaati dan tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah walau dalam kesusahan. Itu sebabnya Daud berkenan di hadapan Allah, tetapi Daud pun hanya manusia biasa, dan hanya seorang Mesias sejatilah yang dapat menjadi pahlawan perang menggenapi perintah Allah untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan manusia dari kutuk dosa, yaitu maut. Tugas terberat ini hanya bisa dilaksanakan oleh Allah sendiri yang datang dalam rupa dunia, yaitu Yesus Kristus. Dia datang untuk mati menebus dosa manusia di atas kayu salib. Tapi keperkasaan dan kuasanya membuat Tuhan Yesus bangkit dan menang mengalahkan maut. Oleh sebab itu, Yesus dijuluki Allah yang perkasa. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Kemenangannya di atas kayu salib menunjukkan pada kita bahwa kita kuat di dalam Dia. Dan pada kedatangan yang kedua, Dia akan datang untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan menjadi gembala atas segala bangsa dengan keperkasaannya. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi kita tidak perlu takut lagi selama kita hidup, karena Allah kita adalah Allah yang perkasa, yang sudah mengalahkan maut untuk menebus kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.